Perkenalkan, nama saya Herjina Ambarita, NIM 619242112, kelas PKA 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai protein. Langsung saja, pengertian protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh ahli kimia Belanda, yaitu Gerardus Mulder. Jadi, protein itu adalah bagian dari semua sel hidup yang merupakan sebagian terbesar tubuh setelah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada di dalam otot. 1/5 dalam tulang dan tulang rawan. 1/10 dalam kulit dan selebihnya dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah. Jenis-jenis protein. Jenis-jenis protein itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan komponennya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan fungsi fisiologisnya. Langsung saja, berdasarkan komponennya ini terbagi 2, yaitu protein bersaja, kemudian protein kompleks. Protein bersaja itu merupakan cairan yang terdiri atas asam amino. Kemudian protein kompleks itu selain terdiri atas asam amino, juga terdapat komponen lain seperti unsur logam, gugus, fosfat, dan lain-lain. Yang kedua itu berdasarkan sumbernya ini terbagi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari binatang, contohnya daging, susu. Yang kedua itu protein nabati berasal dari tumbuhan, contohnya jagung. Ketiga itu berdasarkan fungsi fisiologinya terbagi 3. Yang pertama protein sempurna, yang kedua protein setengah sempurna, yang ketiga itu protein tidak sempurna. Berdasarkan bentuk dan fisiknya. Berdasarkan bentuk dan sifat fisiknya ini terbagi 2, yaitu protein globular dan protein serabut atau fibrous. Protein globular karakteristiknya itu berbentuk bola, larut dalam larutan garam dan asam encer, mudah berubah dalam pengaruh suhu. Yang ketiga itu konsentrasi garam mudah mengalami denaturasi. Contohnya yaitu albumin, globumin, histon, protein. Kemudian kita masuk ke protein serabut atau fibrous. Karakteristiknya yaitu rendah daya larutnya. Kedua itu mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi. Yang ketiga tahan terhadap enzim pencernaan. Contohnya itu kolagen, elastin, keratin, misiosin. Kemudian kita masuk ke frekuensi makan dalam sehari, yaitu frekuensi makan merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari, baik makanan utama ataupun selingan. Sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan atau porsi kecil, namun sering dan harus sesuai porsi. Dalam frekuensi makan dalam sehari ini kategorinya itu nasi, porsi perharinya itu 4-6 piring. Yang kedua lauk pauk hewani, ayam seperti ayam, daging dan ikan itu 4-5 porsi. Lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan itu 2-4 potong sedang porsi perharinya. Sayuran itu 2-3 mangkuk porsi perharinya. Kemudian buah-buahan 3 porsi perharinya. Kemudian kita masuk ke jumlah atau porsi dalam 1 kali makan, yaitu merupakan suatu ukuran atau takaran makan yang dimakan tiap kali makan. Nasi beratnya itu 200 gram setara dengan 1 piring. Kemudian lauk pauk hewani seperti ayam, daging, ikan itu beratnya 400 gram setara dengan ikan 1/3 ekor sedang, ayam 1 potong sedang, daging itu 2 potong kecil. Kemudian lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan itu tempe itu 500 gram setara dengan 2 potong sedang. Kemudian tahu 100 gram setara dengan 2 potong sedang. Kemudian kacang-kacangan beratnya 25 gram setara dengan 2 sendok makan. Kemudian sayuran beratnya itu 100 gram setara dengan 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkuk. Ini setelah dimasak ditiriskan. Kemudian buah-buahan itu beratnya 100 gram setara dengan 2/4
potong sedang. Kemudian kita masuk ke komposisi tabel gizi dalam tabel. Di sini ada 3 contoh kemasan komposisi tabel gizi. Yang pertama itu kemasan Frisian Flag, kemudian itu yogurt, yang ketiga itu biskuit. Cara menghitung gizi yang Anda perlukan. Kebutuhan protein itu adalah sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Setelah menemukan besarnya kalori untuk protein, ubahlah ke dalam gram. Protein sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Contohnya, yaitu kebutuhan energi Anda menurut hasil perhitungan kalkulator. Kebutuhan kalori yaitu 2000 kalori. Dengan demikian, kebutuhan zat gizi makro Anda adalah sebagai berikut. Kebutuhan protein itu 15% kali 2 kalori. Kebutuhan yang tadi kita buat itu sama dengan 300 kalori. Ubah menjadi gram dengan cara membagi 300 dengan 4. Hasilnya Anda butuhkan 75 gram protein. Masuk kita ke gizi para atlet. Kebutuhan dalam meningkatkan performa olahraga, prestasi selain sangat diperlukan latihan dan bakat. Juga diperlukan faktor penunjang antara lain asupan nutrisi yang optimal. Asupan nutrisi ini penting bagi atlet yang mempunyai kebutuhan energi lebih besar daripada bukan atlet. Apalagi jika atlet tersebut juga masih dalam masa pertumbuhan. Nutrisi optimal ini mempunyai prinsip kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang. Berikut ini ulasan secara umum dan singkat mengenai nutrisi atlet tanpa memandang cabang olahraga cabur atau nomor tertentu pada cabur pada kondisi tanpa cedera, yaitu gizi lengkap dan seimbang. Gizi lengkap berarti konsumsi makanan mengandung bahan sebagai sumber energi, sumber pembangun, dan sumber penunjang. Sumber energi utama berasal makanan yang mengandung karbohidrat dominan, lemak, dan protein sedikit. Sumber pembangun terutama berasal makanan yang mengandung protein, dan menunjang proses pembuatan energi dan proses pembangunan dalam tubuh diperlukan vitamin, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral itu kalsium, yodium, kalium, natrium, magnesium, seng, besi, fosfor, dan klor, dan serat. Contohnya vitamin C dan seng adalah enzim yang membantu agar enzim dalam tubuh bekerja lebih optimal. Mengingat kebutuhan atlet dengan kalori yang lebih banyak, maka dapat diberikan dengan 5 penyajian. Contohnya itu makan pagi itu 21% kal, 1050 kal. Makan pagi yang ringan itu 14% kal, 700 kal. Makan siang itu 27 kal, 1350 kal. Makan malam 23 kal, 1150 kal. Kemudian makan ringan yaitu 15% kal, 750 kal. Secara umum ada tips yang dilakukan untuk para atlet. Yang pertama itu selalu makan dengan slogan gizi lengkap dan seimbang, atau mungkin lebih mudah mirip 4 sehat 5 sempurna. Tentu saja dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan bukan atlet, kurang lebih 2 kali porsi orang bukan atlet untuk makan pagi, siang, dan makan. Ada makan pokok, nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Jika menu dengan slogan 4 sehat 5 sempurna dan jumlah kalori atlet terpenuhi, maka secara otomatis kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat terpenuhi. Manfaatnya antara lain, yang pertama itu pertumbuhan dan kondisi massa otot agar tetap optimal yang dibutuhkan protein terutama dari lauk dan susu.
Yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan energi, latihan dan sekaligus pemulihan simpanan energi yang membutuhkan karbohidrat, terutama itu nasi, sayur, dan buah, dan lemak terutama dari lauk dan susu. Yang ketiga itu untuk mengoptimalkan proses dalam tubuh diperlukan vitamin, mineral, dan serat terutama dari sayur dan buah. Berikut ini contoh 5 kali penyajian sederhana, yaitu makanan pokok, lauk utama, lauk tambahan, sayur, buah, minuman. Contohnya kita buat itu dimakan pagi. Makan pokok itu nasi 1 piring penuh, lauk utamanya itu daging ayam atau sapi 1 ons. Kemudian lauk tambahan itu tahu atau tempe 1. Sayur urap 1 mangkuk, buah itu pisang, minumannya susu 1 gelas besar. Kemudian kita masuk fungsi dan manfaat protein bagi tubuh manusia. Yang pertama itu bahan sintesis substansi penting seperti hormon dan enzim. Yang kedua, perbaikan pertumbuhan dan pemeliharaan struktur sel jaringan dari organ tubuh. Yang ketiga itu sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Yang keempat, mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh, misalnya sebagai enzim, protein mengaktifkan dan beradaptasi pada reaksi kimia kehidupan. Yang kelima itu menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan tubuh. Sebagai senyawa penahan atau buffer, protein berperan besar dan menjaga stabilitas pH tubuh. Sebagai zat larut dalam cairan tubuh, protein membantu dalam pemeliharaan tekanan osmotik di dalam sekat-sekat rongga tubuh. Yang keenam itu membantu tubuh dalam menghancurkan ataupun menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kita masuk dampak negatif dan positif protein. Dampak negatif dalam protein ini pertama itu kelebihan berat badan, mengurangi ketosis, masalah jantung, asam urat, masalah ginjal, dehidrasi, kalsium tulang terkikis. Dampak positif protein ini untuk pembentukan tulang, membantu memperkuat, memperbaiki jaringan tubuh, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Kemudian membuat antibodi untuk kekebalan tubuh. Kemudian mengenal susu whey protein. Apa sih sebenarnya susu whey protein itu? Susu whey protein pada dasarnya merupakan susu yang diserap dari sapi. Kemudian susu itu dimasukkan dalam proses dadih yang sama dengan pembuatan keju. Cairan yang menetes dari dadih itulah yang dinamakan whey protein. Bahan ini diolah lagi menjadi bentuk bubuk yang setiap minum. Kadar protein dari whey protein bisa mencapai 70-90%. Pada dasarnya, fungsi whey protein ini adalah untuk pemenuhan nutrisi harian tubuh. Bila dalam diet kita ini mengurangi asupan karbohidrat dan mengontrol kalori yang masuk, nutrisi lain yang seharusnya dibutuhkan mungkin saja tidak terpenuhi. Beberapa manfaat whey protein bagi kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan massa dan kekuatan otot. Yang kedua itu menambah berat badan. Yang ketiga itu mempercepat penyembuhan luka. Yang keempat itu memperkuat daya tahan tubuh. Yang kelima itu mengurangi kolesterol dan tekanan darah. Cara tepat untuk mengonsumsi whey protein itu, untuk mendapatkan manfaat dari whey protein, penting bagi Anda mengetahui takaran yang tepat. Dosis yang dianjurkan untuk mengonsumsi whey protein adalah sekitar 1-2 sendok makan atau sekitar 25-50 gram per hari. Umumnya, whey protein tersedia dalam bentuk suplemen bubuk yang dapat dikonsumsi dengan cara diminum. Anda juga bisa menambahkan bubuk whey protein ke dalam campuran jus dan yogurt. Namun,
Perlu diingatkan bahwa mengonsumsi whey protein berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti mual, perut kembung, diare, nyeri, dan kram perut. Selain itu, orang yang mengalami masalah ginjal dan hati juga sebaiknya menghindari konsumsi whey protein. Jika Anda ingin menambahkan whey protein ke dalam menu konsumsi harian, sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu untuk mengetahui takaran yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada tutur saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.